Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang melakukan hilah, yaitu melakukan cara atau mengolah agar tidak terkena zakat, dan itu hukumnya haram. Seperti seseorang yang sengaja menjual emasnya di detik-detik atau sehari sebelum datangnya haul, lalu dia jual emasnya untuk menghindari zakat, dengan niat menghindari zakat. Nah, itu niat itu adalah niat yang haram. Walaupun begitu, kalau menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i tetap tidak terkena zakat karena sudah kehilangan syarat, yaitu haulnya tidak sampai. Nah, jadi sebelum datangnya haul hartanya sudah berkurang, berarti dia tidak kena zakat. Namun dia berdosa dengan niat yang buruk itu. Sedangkan menurut Hambali dan Maliki tetap wajib bayar kalau ada niat buruk ingin menghindari zakat, tetap wajib bayar zakat. Hanafi dan Syafi'i mengatakan dia tidak perlu bayar, cuma niat buruknya saja yang berdosa. Begitu. Kemudian kita juga sudah bahas orang yang meninggal dunia dan sudah sempat terkena kewajiban zakat, sudah sampai nisab, lalu haul menunggu setahun, besoknya dia mau keluarkan zakat, rupanya malam ini meninggal dunia. Apakah tetap wajib membayarnya, dibayarkan oleh ahli waris, atau gugur bersama kematiannya? Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, orang-orang yang meninggal dunia dan sempat terkena kewajiban zakat, kalau dia memang merencanakan untuk bayar namun didahului oleh kematian, dia mau bayar namun didahului oleh kematian, maka dia tidak berdosa
tidak berdosa dan zakatnya wajib diqadha oleh ahli warisnya atau dibayarkan oleh ahli warisnya. Tapi kalau dia tak bayar zakat ketika sudah terkena kewajiban zakat di masa hidupnya, lalu didahului oleh kematian, tetap wajib dibayarkan zakatnya oleh ahli warisnya, dan orang yang meninggal itu dicatat sebagai orang yang berdosa besar karena dia semasa hidup tidak ada rencana bayar, lalu meninggal, maka dia berdosa besar dan dia mendapatkan ancaman dengan siksa, siksa yang telah kita tahu tentang akibat daripada sengaja tidak membayarkan zakat. Jadi wajib bayarkan zakat oleh ahli warisnya walaupun sampai habis hartanya sehingga tidak ada warisan, itu dihabiskan untuk membayarkan zakat. Bisa saja zakatnya sudah berapa tahun dia tak bayar. Namun yang perlu dicatat Bapak Ibu, ahli waris yang membayarkan zakat itu menyelesaikan hak simayan, kewajiban simayan. Tapi niat buruk simayan semasa hidup tidak mau bayar zakat itu tidak bisa dihapuskan dengan zakat yang dibayar oleh ahli waris. Jadi dia tetap meninggal dalam keadaan niat buruknya tidak mau bayar zakat. Ya, jadi kalau mau Allah ringankan terserah Allah, mau Allah ampunkan terserah Allah. Karena tidak ada niat yang baik dari dirinya sendiri, jadi dia tetap mati dalam keburukannya. Baik, itu pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sambung. Ada berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu adabuz zakah wa mamnu'atuha, yaitu adab-adab dalam urusan membayar zakat dan pantang larangnya. Jadi kita sudah banyak bahas tentang tata cara proses membayar zakat dan beberapa kasus yang berhubungan dengan zakat. Nah, kali ini mau dibahas adalah apa saja adab-adab ketika membayar zakat dan apa saja pantang larangnya yang menyebabkan zakat itu bisa tertolak. Yang pertama, ayyukhrijaha tayyibatan biha nafsu. Zakat itu hendaknya dikeluarkan dari harta yang baik. Ya, maksudnya tidak ada zakat pada harta maksiat, pada harta haram. Tidak ada zakat pada harta yang berasal dari yang haram. Karena zakat itu adalah mengeluarkan harta yang baik, bukan mengeluarkan harta yang haram. Jadi kalau seandainya orang ada yang kaya tetapi dia ingin keluarkan zakat dengan harta hasil penjualan sabu-sabunya atau dengan usaha bisnis lokalisasinya, maka semua harta itu tidak boleh dizakatkan, karena Allah tidak membebankan syariatnya di atas sesuatu yang haram. Kita kalau sesama manusia, walaupun manusia itu nampaknya baik, berpeci, pakai kain sarung, tapi uang sogok terima, itu manusia. Oh, ilmunya tinggi, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia bisa baca kitab, tapi kalau sudah disogok, ada kemungkinan dia menerima, apalagi sogoknya di atas ratusan juta. Sedangkan Allah telah mematenkan dirinya, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima apapun kecuali yang baik-baik saja. Makanya adab pertama mengeluarkan zakat,
tak boleh keluarkan zakat dari harta haram. Jadi hana kadang zakat yang tabainya, ya hana lah. Enak kali orang itu tak keluarkan zakat, udah banyak penghasilan, 1 on saja sudah berapa, pada mesti on kulfi. Ada baik pura-pura nan depan. Agak piu. Jadi udah banyak penghasilan, dah kena zakat. Ya mereka tidak dikenakan zakat di atas harta haramnya. Tapi itu semua harta itu menjadi penyebab siksa, dimasukkan ke neraka. Jadi ini adab pertama, tidak ada zakat atau tak boleh keluarkan zakat pada harta yang haram. Satu lagi Bapak Ibu, hati-hati, kita bersedekah di atas sesuatu yang haram, atau baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah, itu bukan menambah pahala tapi dicatat dosa. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Bersedekah dengan harta yang haram, ya termasuk sedekah wajib seperti zakat, itu bukan berpahala. Sejumlah apa yang kita keluarkan dari sedekah itu, sejumlah itulah dosanya. Kenapa bisa sampai jadi dosa? Seharusnya kan logika kita berpikir, dia keluarkan sedekah dari harta haram, ya paling kurang tidak jadi dosa. Ya artinya yang tidak terima itu wajar, tidak diterima wajar. Tetapi kok bisa jadi dosa? Nah ini perlu didalami, bahwa Nabi ketika mengatakan orang bersedekah dengan harta haram itu menjadi dosa, sedekahnya jadi dosa bukan jadi pahala, karena dia telah melecehkan kesucian Allah. Jadi dia menghinakan Allah, seakan-akan Allah menerima yang haram. Tadi sudah saya bilang, kalau kita manusia di atas mimbar kita bilang jangan makan haram dan jangan berusaha di jalan haram. Nah, itu di atas mimbar. Di bawah mimbar leher tu ribet truk bengah-bengah segala pemilihan mentang dah terima. Ya, bilang tak boleh. Begitu datang ke rumah langsung terima. Ya. Nah loh. Ya. Memang ini perlu iman, Pak. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar kemungkinan untuk melakukan itu. Saya pernah jadi kepala sekolah. Ketika masa penerimaan murid baru, ternyata tantangan menjadi kepala sekolah itu disogok, Pak. Ada beberapa orang datang menyogok, dikasih nomor, minta tolong, ini nomor anak saya Ustaz. Ustaz bantulah apa-apa yang bisa. Dikeluarkan amplop. Amplopnya bukan tipis Pak, tebal. Nasi peloga pengajian sang. Hai menyohina hanam 3 kopi. Dan langsung Pak diberikan begitu, ini Ustaz untuk bantu-bantu pesantren. Maksudnya waktu jadi kepala sekolah di pesantren itu, ini untuk bantu-bantu pesantren. Saya bilang bantu apa Bapak? Ini kan belum lulus anak Bapak. Anda Ustaz ni untuk ini bukan cogok ini. Abang pegahnya bukan cogok, Ustaznya. Apalah yang bisa digunakan untuk kebaikan pesantren segala macam. Itu nomor sudah dikasih tadi. Ternyata begitu tantangan menjadi kepala sekolah. Nyan baru kepala sekolah, belum jadi kepala dinas, ya. Belum jadi wali kota, belum jadi gubernur, ya. Maka berhati-hatilah dalam urusan ini, karena Allah ketika bicara masalah sogok itu Allah tak bicara masalah dosa, tapi bicaranya langsung neraka. Jadi hanya fikir masalah dosa langsung neraka.
Karena ini melecehkan kesucian Allah, sehingga orang yang menyogok Allah menganggap bahawa Allah terima. Jadi seakan-akan dia mengatakan bahawa ya Allah, long memang long minta ada harum, tapi nak terima baca dia Allah. Terimalah sedikit. Makanya Allah saking murkanya, semua sedekah, semua zakat yang dikeluarkan dari harta haram bukan berpahala, malah dicatat menjadi dosa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa an takuna atyabu kasbih wa min khiyarih, ay ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaih. Sedangkan dari harta yang halal, kalau mau dizakatkan, maka carilah yang terbaik. Nah, tadi tidak boleh kasih yang haram, penghasilan haram, tidak ada zakat di situ, tidak boleh disedekahkan. Tapi bagi kita yang punya penghasilan halal, dengan berbagai usaha, ketika membayar zakat disuruh cari dari harta yang halal itu yang terbaik. Yang terbaik itu yang disuruh berikan. Ini sama seperti berkurban, disuruh cari yang terbaik. Kalau kita misal melakukan perdagangan, atau kita melakukan peternakan, punya kambing 40 ekor yang sudah kita pelajari, disuruh keluarkan seekor anak kambing, itu disuruh cari waktu bayar zakat itu yang tajuk ke zakatnya yang paling good, kambing yang paling good, yang paling gemuk, paling bagus, paling berisi. Begitu maksudnya. Oh, kita punya kebun kurma, karena kurma langsung terkena zakat pada buahnya, pada buah kurma. Begitu juga anggur pada kismis. Disuruh cari kualitas terbaik. Jadi setelah panen kurma untuk dibayarkan zakatnya, itu disuruh cari yang kualitas terbaik. Itulah yang kita kasih. Jadi ini semua sama. Kalau kasih ke Allah, kasih yang terbaik. Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima balasan kebaikan dari Allah kecuali engkau memberikan kepada Allah apa yang terbaik yang engkau miliki. Jadi memberikan yang paling kita cintai, yang paling baik, ini baru sempurna pahala keberikan. Makanya bayar zakat itu begitu. Kita waktu bayar zakat fitrah, kan ukuran zakat fitrah itu apa yang kita makan, itu yang kita bayar. Kalau kita hari-harinya memakan beras catu, maka beras catulah yang dikeluarkan. Nah, ini sama. Kalau bisa cari yang lebih baik. Kita biasanya hari-hari memakan beras cap cap Raja Wali lah misalnya. Di atas Raja Wali apa? Garuda. Jadi pas kita mau bayar zakat, kasih beras cap Garuda. Kan betul ya Pak? Biasa kita makan cap sendok. Waktu kita bayar zakat, itu cari yang lebih baik. Itu yang disuruh jadikan patokan. Jadi menyota bayu dengan cap tapajuh dengan cap sendok, otak tabayu menyogarpuh lebih buruk daripada sendok. Jadi cap awak atau apa yang lebih utama. Begitu adabnya. Jadi jangan sampai begini, malam zakat fitrah itu kita kasih beruh-beruh biasa. Padahal uro-uro kita, hari-hari kita makan yang lebih baik. Pas kasih ke Allah yang buruk. Itu tanda-tanda zakat kemungkinan ditolak. Walaupun sah, tapi bisa saja ditolak.
Sama seperti Allah menolak kurbannya Qabil, karena dia memberikan yang buruk untuk Allah. Di situlah Allah katakan, engkau tak akan menerima balasan dari Allah yang baik kecuali engkau memberikan yang engkau paling cintai. Makanya kita kan Pak, sering kita terjebak di dalam nafsu dan keinginan syaitan. Jadi ketika kita kasih ke tetangga, biasanya makanan-makanan yang kita sendiri tak suka. Jadi contohnya kita punya kelebihan makanan di rumah, kita tanya dulu sama suami, sama isteri, sama anak-anak, nyo yang nyo apa jo? Dibilang sama isteri, oh long nyan han long. Tanya mana yang nyo apa jo hok kah? Anak-anak bilang enggak mau yang itu. Yang enggak mau ni kita kasih ke tetangga. Jadi yang menurut anggapan kita pun tak suka, itu yang kita kasih ke tetangga. Itu jebakan syaitan. Ya. Begitu juga yang punya pohon, misal pohon jambu, yang bagus-bagus, yang besar-besar, yang bagus-bagus, Mak. Ya, itu di rumah, taruh di rumah. Ini untuk kita makan. Yang kita bagi ke tetangga yang mana? Yang maulad, yang bro, yang nanti waktu kita kasih kita bilang sama tetangga, ini kami mohon maaf ya, kami tak tahu ni berulat apa enggak. Padahal kada depu Pak, ulat kayak bideng. Kita sudah tahu ni kurang bagus, yang kualitas KW 1 dah di rumah kita semua. Itu jebakan syaitan. Jadi kita dalam hati kita yang baik itu untuk kita, yang buruk-buruk untuk orang. Jadi kalau ada misal kuih di rumah, ada beberapa kuih mungkin ada acara. Ada acara sehingga banyak yang kasih kuih. Kan waktu kita buka bolunya macam-macam Pak. Ada bolu Malika, ada bolu Anissa, ada bolu macam-macam ya. Dan orang buat bolu, orang kasih bolu pun macam-macam. Ada yang bolu gulung tetapi selainya cuma satu garis. Bolunya ubi naik tebai atau selai je garis lagi garis Pak. Garis benar. Waktu kita buka nak nampak pun apa-apa dalamnya kan. Ada yang modal ikhlas sekali, dia cari yang paling mahal, yang paling bagus. Pas kita mau bagi-bagi ke tetangga, pas kita lihat ni banyak sekali bolu, selalu dalam fikiran kita, ini yang satu garis selai satu-satu garis ni yang cuma sedikit saja keperhiasan saja selainya, ini yang kita bagi-bagi. Sedangkan yang tadi banyak selainya, yang rasanya masya-Allah, itu kita simpan tu kita. Ini jebakan syaitan. Padahal di situlah Allah melihat seberapa hebat kita memikirkan orang daripada memikirkan diri sendiri. Jadi paling kurang ya seimbang lah. Arti seimbang, danyo merempuk ada mangan, urang pih merempuk ada mangan. Itu kalau mau sedekah, itu rahasia yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu makbul dan menjadi sedekah terbaik. Kenapa itu menjadi sedekah terbaik Pak? Ketika kita mengeluarkan yang terbaik. Ingat hadis Nabi, sedekah yang terbaik kata Nabi, wa anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Sedekahmu menjadi yang terbaik di saat engkau bersedekah dalam keadaan sahih, yaitu sehat. Jadi ini kalau ditanya orang, mana sedekah yang lebih utama? Sedekah waktu sakit atau sedekah waktu sehat? Banyak orang mengatakan sedekah waktu sakit lah, kadang yang perlu untuk danyat. Jawabannya salah Pak. Sedekah waktu sehat ni, kita masih sehat ni, sedekah waktu sehat lebih utama daripada sedekah waktu sakit. Kenapa begitu? Sedekah waktu sakit, kita ada keinginan untuk Allah membalas dengan kesembuhan. Jadi ini masih bermain dengan hati. Kita berharap nak cuba tolong sedekah entar sana sini, mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah beri sembuh. Berarti kita sedekah dengan harapan bisa sembuh. Tapi waktu sehat, kita tidak berharap sembuh. Jadi betul-betul waktu kita kasih itu, kita sedang sehat. Itu lebih utama sedekah waktu sehat daripada sedekah waktu sakit. Orang waktu sehat tak sedekah-sedekah karena tidak ada masalah apa-apa. Waktu sakit mulai dia sedekah. Walaupun benar sedekah di waktu sakit itu akan bisa menyebabkan Allah tolak atau Allah cabut penyakit itu, itu berdasarkan hadis Nabi juga benar. Tetapi yang lebih utama di saat kita sedang tidak membarter dengan Allah, di situ kita bersedekah untuk Allah. Lalu Nabi sebutkan yang kedua, syahih. Tadi sahih, sekarang syahih.
Kapan sedekah itu menjadi terbaik? Di saat engkau merasa syahih. Apa itu syahih Bapak Ibu? Merasa kikir. Tengah ibadah kriat, hinan dah sedekah. Kayak kuih tadi keluar pelitnya. Artinya ini sayang anak-anak kalau kita kasih ke tetangga yang enak-enak ni. Keluar pelitnya. Di saat itulah kita lawan pelit itu, lalu kita berikan yang terbaik kepada tetangga kita atau orang miskin. Di situ sedekah itu berkali lipat, berkali lipat, karena kita di saat itu melawan kekikiran. Jadi kekikiran itu harus dilawan, baik dapat turut. Kalau dapat turut akan menyebabkan kezaliman pada diri sendiri. Baik, itu yang kedua, mencari harta zakat yang terbaik untuk dikeluarkan. Berikutnya yang ketiga, diutamakan ketika berzakat atau bersedekah ayasturha an a'yunin nas. Nah, ini kalau sedekahnya sedekah yang menghadapi langsung ke fakir dan miskin, menghadap langsung ke fakir miskin, kita tidak kasih ke Baitul Mal, tidak kasih ke amil, ingin kasih langsung ke fakir dan miskin. Paling utama adalah menyembunyikannya, menutup-nutupinya. Jadi misal kita kasih diam-diam melalui orang ketiga, lalu kita pesan, tidak usah kasih tahu dari siapa. Karena kemarin kita sudah pelajari, zakat itu tidak wajib ijab kabul. Asal niat kita berzakat, kita titip ke orang dan tidak perlu kita kasih tahu bahwa itu harta zakat, itu zakat kita sudah sah. Jadi maksudnya di sini adalah kalau langsung kita berhadapan dengan fakir atau miskin, kita mau kasih langsung, lebih bagus jangan diketahui siapa yang memberi. Itu lebih utama. Kenapa Pak? Pertama, menghindari pujian mereka. Karena kita kan naik juga telinga ni ketika orang miskin mengatakan, ya Allah, makasih banyak Bapa, ini kan dalam kompleknya hana sotom hana saw yang juk gelum kecuali dro ni. Memang paling enggak dalam kompleknya cik dro ni. Lain binatang madu dibilang sama orang miskin tu. Waktu dibilang itu naik juga kita Pak. Kita mulai jumawa begitu, mulai agak sedikit sombong kan, kita lalu hananya bacut sakai. Hai orang lain mungkin hana kejuk bakron, memang kah betul orangnya binatang mandu memang, cuma kita dah mulai itu. Dah mulai kita menaikkan diri, memuji diri. Itu akibat kita berhadapan langsung. Belum lagi ketika air matanya berurai menerima sedekah kita, diciumnya kaki kita, padahal cuma kam kaki kita tu. Diciumnya kaki kita, sujud dia di hadapan kita, bertambah rasa hati kita. Nah, di sini permainan yang seharusnya kita tidak jatuh ke ria, tapi bisa jatuh di saat seperti itu, walaupun tidak niat di awal. Kemudian juga kalau kita memberikan diam-diam, itu kita menghindarkan izlalul faqir, menghindarkan untuk merendahkan orang fakir. Karena kan kalau kita kasih itu Pak, orang fakir itu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Jadi terkesan bahwa kitalah orang di atas, dialah orang di bawah. Jadi ada kesan dia ni orang rendahan gitu. Maka untuk menghindari itu lebih bagus sembunyikan sedekah. Titip saja sama satu orang, tolong kasih ke sana, tidak usah kasih tahu dari siapa. Itu kalau berhadapan dengan fakir dan miskin. Kalau mau kasih sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Namun kalau berhadapan dengan amalan-amalan yang perlu disiarkan supaya orang lain pun tergerak hati untuk melakukannya, maka lebih utama untuk menampakkan sedekah. Tapi jaga hati, jangan jatuh ke ria. Karena ria itu permainan hati. Ria itu sebenarnya bukan harus nampak langsung jadi ria. Anda ada yang nampak juga tidak ria.
Makanya Allah tidak merendahkan orang yang bersedekah dengan nampak. Kan Allah mengatakan begini dalam surat Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi. Kalau sedekahmu nampak, itu sudah baik, kata Allah. Kalau sedekahmu nampak, itu sudah baik. Yang penting kau sedekahmu nampak, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan ketika berhadapan dengan fakir, itu lebih baik. Nah, jadi Allah mengatakan kalau berhadapan dengan fakir, sembunyikan lebih baik untuk menjaga martabat mereka. Jangan sampai mereka merasa rendah, orang yang selalu menengadah. Tapi ada sedekah yang dianggap baik oleh Allah. In tubdu, kalau engkau nampakkan sedekahmu, itu sudah baik. Maksudnya begini, ada tempat-tempat yang memang nak mungkin kita sembunyikan. Ya, contohnya misal kita bayar zakat fitrah atau zakat harta ke Baitul Mal atau ke Amil, kayak mana mau sembunyikan? Ya. Otomatis kita berhadapan, lalu orang antri banyak, semuanya tahu bahwa kita kasih. Kan tak mungkin bapak panggil Amil, najak poh 2 rumah untuk malam, lalu nak juk bacut, cuma baik depu legop, itu juga tak betul. Ya. Ada orang kasih wakaf ke masjid, dikasihnya diam-diam pak, datang ke masjid jam 3 malam, ditaruhnya semen, sampai panitia masjid nak tahu ni semen dari siapa ni, malah kadang-kadang dikira bom. Akhirnya terpaksa gegana datang untuk menjinakkan semen. Itu juga tak betul. Oh, dipanggil nama kita di masjid, sedekah dari Bapak T. Maryudi misalnya, contoh 500 ribu, apakah itu ria? Tidak ria. Selama hati kita memang tidak ada niat, cuma boleh diumumkan untuk memancing orang lain bahwa sedekah dah mulai mengalir, itu tak apa-apa. Jadi ria itu permainannya di mana? Bukan di lapangan, di hati pak, permainan ria itu. Jadi kalau kita disebut nama, itu belum tentu ria. Nanti dalam grup WA pak, kalau kita diminta open donasi, lalu ada yang tulis hamba Allah, tiba-tiba muncul nama, Selamat Raharjo misalnya nama. Apakah si Selamat ni satu-satunya yang ria? Tidak. Karena menulis nama di grup itu kadang-kadang juga menghindari fitnah. Karena selama ini misal orang mengatakan hantong ke sedekah konyan, kita tulislah nama kita, orang mulai mengecilkan fitnah. Oh gonan. Malah yang tulis-tulis hamba Allah itu, kalau seandainya ingin dikenang-kenang oleh panitia, dia selalu menulis hamba Allah, selalu dia tulis hamba Allah. Kok lele sedekah konyan. Dia senang mendengarkan itu dan dia ingin panitia mengenang-kenang. Itu malah ria. Walaupun tulis hamba Allah. Jadi berzakat itu juga begitu. Kalau kita langsung berhadapan dengan fakir miskin, kita ingin kasih langsung, maka usahakan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kasih ke amil atau segala, maka tak masalah untuk menampakkan sedekah itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin banyak perbuatan yang hanya antara kita dan Allah yang tahu, semakin besar kemungkinan diterima oleh Allah. Makanya ada perkataan para ulama, hal indaka sirrun, kamu punya rahasia enggak? Kata ni lantunan syair para ulama, hal laka sirrun, apakah kamu punya rahasia bainaka wa bainallah la ya'lamuha illa bainaka illa anta wa Allah. Apakah kamu punya rahasia yang orang tak tahu kecuali antara engkau dan Allah saja? Ini kan amalan paling hebat. Orang semua tak tahu kecuali antara kita dengan Allah. Jadi kita harus ada hidup ini rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya perlu amalan-amalan saleh itu disimpan baik-baik.
Karena itu kemungkinan diterima oleh Allah lebih besar daripada yang kita posting-posting di Facebook, kita posting di TikTok. Kita ikhlas tapi nanti terganggu keikhlasannya. Waktu orang komen Pak, memberi komentar, kita bisa menyebabkan hilangnya pahala itu. Awalnya ikhlas tapi begitu dipuji orang lalu kita membalasnya, ya terima kasih Kak, ya biasa ajalah, kami juga manusia yang Allah beri. Kita bahasanya lembut Pak, lah mati beda dengan yang kita balas komen orang itu. Dalam hati kita Masya Allah, Alhamdulillah udah dikenal nih, Alhamdulillah. Itu hati-hati permainan hati itu ya. Jadi baik bersedekah waktu tangi ngurau kiamat ternyata tak ada dalam catatan amal. Kemudian wa yad'u al-muzakki inda daf'iha. Disunnahkan adab berikutnya adalah ketika orang bersedekah, baik zakat wajib maupun zakat maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat, hendaknya seseorang berdoa. Jadi jangan lupa doa setelah beramal saleh agar Allah terima ya, agar Allah terima apa yang kita amalkan. Dan doanya Pak tidak ada doa khusus ya. Apapun kita mengucapkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami ya Allah. Jadi doa itu minta sama Allah, terimalah ya Allah, terimalah zakat kami ini, terimalah sedekah kami. Itu minta sama Allah. Jadi kita setelah memberi untuk Allah, kita mohon Allah agar menerimanya dan menjadikan dia sebagai penyebab kita masuk surga. Karena kekuatan doa Pak, itu sampai bisa mengubah takdir. Selama bukan takdir mubram, tapi takdir muallaq, takdir yang diserahkan dibuat oleh Allah, tapi keputusannya masih bisa diserahkan ke manusia. Yang tidak bisa dirubah itu takdir mubram, kematian, jumlah rezeki, itu tidak bisa. Tapi keberkahannya bisa dirubah. Kalau keberkahannya muallaq, jadi digantungkan Allah kepada keinginan manusia. Salah satunya adalah doa. Kita ni bodoh, apakah kita ditakdirkan bodoh? Tidak. Allah bisa rubah. Caranya perbanyaklah doa. Anak kita ingin kita kuliahkan sana sini, itu takdir muallaq. Perbanyak doa agar Allah mudahkan urusan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang berzakat, bersedekah itu perbanyak doa untuk diterima oleh Allah. Orang yang menerima zakat, atau orang yang menjadi amil ketika menerima zakat, itu disunnahkan berdoa, ajrakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Ini berdasarkan hadis. Jadi orang yang terima zakat, terima sedekah, kita kalau terima pemberian orang Pak, kita juga disunnahkan mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Salah satu doanya adalah ajarakallah fima a'taita, semoga Allah memberi pahala dengan apa yang engkau beri, wa barakalaka fima abqaita, dan semoga menjadi barakah untukmu ya. Lalu kemudian wa ja'alahu laka tahura, dan semoga menjadi pembersih dosa. Ini doa yang pernah diajarkan Nabi untuk mengucapkan, membalas kebaikan orang. Kalau kita tak mampu berdoa, karena doa ni Pak disuruh di segala tempat untuk membalas kebaikan orang, makanya kita paling sering kita tidak mendoakan orang yang memberi kita makanan. Kalau diundang khauri ba'gob, atau diundang makan-makan ya. Setelah makan itu ada doanya yang Nabi suruh ya. Ada hadis Pak menyebutkan habis makan itu disuruh doakan yang punya rumah, yang telah mengeluarkan harta untuk memberi kita makan enak, yaitu Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, balaslah makanan darimu
kepada orang yang memberiku makanan ini. Wasqi man saqani, dan balaslah minuman kepada orang yang memberiku minuman ini. Nyan doa diucap bagi yang sudah menerima traktiran orang. Behwonya diucap. Dan itu jarang sekali terdengar doa membalas kebaikan orang. Namun walaupun begitu, kalau kita tidak bisa hafal kan, karena umur kita pun sudah lanjut, kita coba hafal 1 tahun doa pendek kita hafal, tidak dapat. Karena belajar di waktu tua sama seperti menulis di atas awan. Kalau di atas air masih lumayan tertangkap. Ini membacu dah, nada membacu. Sama kayak ikut pengajian di waktu tua, Pak. Bagus, pahalanya banyak selama berada di majlis. Asal ikut di majlis itu diiringi dengan datangnya malaikat, didoakan oleh malaikat, bagus. Cuma kalau sudah tua kita ikut pengajian, ketika pulang ditanya orang, apa materi tadi? Oh, melong anak tak tinggal lupa tanya kau pegang. Anak muda lain lagi penyakit, teduh, bab bintih dengar. Tapi asal sudah mau ikut, ya udah, alhamdulillah, itu besar sekali pahalanya. Makanya saya tidak mempedulikan yang tidur, yang terdaha-daha, mata dia tanya, tapi boleh ada ho. Nyoho kuplung lah malahnya, ho kuplung lah malahnya. Itu saya tidak peduli, Pak. Kenapa? Ikut saja sudah hebat sekali tu. Pahalanya sudah besar tu. Beda, Pak, ikut pengajian di HP dengan datang ke majlis beda. Di majlis itu didatangi oleh malaikat. Kalau kita ikut pengajian di HP itu, lihat tayangan video orang segala macam, dapat pahala menuntut ilmu, tapi tak dapat pahala keberkahan majlis. Kalau di sini, Pak, kita didoakan malaikat. Sampai Nabi sebutkan doanya dalam hadis. Malaikat itu mendoakan semua yang hadir, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunkan orang-orang yang hadir ini. Warhamhu, dan sayangilah mereka. Apalagi sambungannya? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini doa sembahyang jenazah. Malaikat cuma doa sampai warhamhu. Bapak Ibu jangan mendoakan supaya seperti orang salat jenazah. Cuma malaikat tu doanya sampai warhamhu. Diminta sama Allah, sayang ya Allah. Makanya orang yang sering ikut bermajlis ilmu, Pak, itu dosanya keluar ni, turun dari anak tangga ni, dosa-dosa diampunkan. Tapi selain dosa makariba, dosa-dosa kecil, gugur. Kemudian disayang-sayang oleh Allah, penduduk langit sayang. Kalau sudah penduduk langit sayang, maka manusia mulai menyayanginya. Coba lihatlah efek daripada ikut bermajlis. Itu disayang istri, yang istri disayang suami, berubah, Pak. Makanya ibu-ibu kan, kalau enggak sempat ikut, suruh suaminya ikut. Suami-suami kalau enggak sempat ikut, suruh istrinya ikut. Karena keberkahan itu dibawa pulang ke rumah, timbul barakah dalam rumah. Jadi jangan sampai enggak ikut satu orang pun, sehingga tak ada tambahan ilmu dan tak ada keberkahannya. Baik, baca tu sedikit lagi, Pak. Ni kita salat 10 minit lagi. Tanggung kalau kita selesaikan tak salat. Karena salat setelah terbit matahari itu sama pahalanya dengan haji dan umrah. Maksud sama pahala seakan-akan berhaji dan umrah, tapi tak samalah dengan orang yang haji. Enak kali kalau kayak gitu. Orang berhaji keluarkan harta, tenaga, datang kita ikut pengajian, tip subuh merupakan pahala seperti orang berhaji. Tapi itu bahasa Nabi adalah seakan-akan dia mendapatkan pahala setara pahala haji dan umrah. Begitu besar pahala menunggu terbitnya matahari. Jadi dunia kita dapat, akhirat dapat. Untuk ilmu dapat, kebersamaan dapat, pulang turun dari tangga, nasi pun dapat. Apalagi ini nasi, mulai hari ini nasi-nasi setelah terpilih wali kota berbeza, Pak. Menunya, dengar-dengar isunya menunya akan berbeza semenjak nanti setelah pelantikan beda lagi, lebih hebat lagi tu. Ini kalau pelantikan dia daging tak ada, Pak. Kemudian
Itu tadi adab ketika membayarkan sedekah atau zakat, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada pantang larang. Ini pantang larangnya tidak banyak tapi penting. Ada 3 pantang larangnya. Yang pertama, jangan batalkan sedekah dan zakat kita itu dengan bil manni, ya. Bil manni, yaitu dengan mengungkit-ungkitnya kembali. Jadi habis sedekah, habis zakat, sudah lupakan. Tak usah kita ungkit-ungkit dalam arisan, kemudian kita ungkit-ungkit ketika ketemu sama orang-orang yang pernah kita beri. Itu jangan diungkit-ungkit, lupakan, ya. Karena sesuatu yang kita ungkit, kita sebut-sebut, maka Allah tak mau menyebutnya lagi. Sesuatu yang kita simpan, tak kita ungkit, maka Allah selalu mengenangnya. Jadi biar Allah saja yang kenang. Apapun sedekah yang kita beri, lupakan. Jadi konsepnya agar mudah diterima, habis sedekah lupakan, habis sedekah lupakan. Karena itu nanti diganggu syaitan untuk mengungkit-ungkit. Makanya memasang-masang status bahwa kita bersedekah itu salah satu jebakan syaitan. Kata kita, hana hananya ke syiar sangat. Pu syiar tak perlu di Facebook bawa tanya orang bersedekah. Apa syiarnya? Sembunyikan itu dan jangan diungkit. Itu pantangan yang pertama. Yang kedua, wal azza, jangan sakiti orang yang menerima. Baik dengan kata-kata, kita bilang ini sedekah long bah, ataunya zakat long. Yang biar nak ajak-ajak rumah dia terima pengnya. Atau kita bilang sama orang yang sering terima sedekah, kita bantu anak yatim, kita bayar SPP-nya. Nanti kita bilang sama mamaknya, nyan tinya akah hanya yang kau bantu lewitnya. Nya menyo hana perlai kepeng gagah hana ijak rumah long. Pesan. Jadi kita ingin mengatakan benar ijak rumah long wate na perlai takai, cok peng takai. Itu tersinggung mamaknya, seakan-akan mereka adalah pengemis. Itu tak perlu kita sebut-sebut. Kalau kasih aja udah. Biar Allah yang balas, dan Allah balas itu berkali lipat. Jadi jangan sebut-sebut bahwa kalau ndak ambil uang, ndak datang-datang ke rumah. Memang maksud kita terasanya baik, kita ingin lebih dekat, tapi menyinggung perasaan orang yang menerima, sehingga banyak orang yang menerima akhirnya mengatakan, oh enggak usah lagi kasih kalau kayak gitu, enggak usah lagi kasih. Akhirnya dia tolak. Itu sudah mulai menyinggung itu bisa menghanguskan pahala. Udah puluhan juta kita kasih ke orang, tapi hangus pahala gara-gara kita menyakiti perasaan. Jadi ini Allah yang sebutkan langsung dalam surah Al-Baqarah 264. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan menyakiti orang yang menerima. Jadi kayak manapun bentuk orang terima, jangan kita sakiti, jangan kita lecehkan hanya gara-gara menerima sedikit dari kita. Itu yang pantang larang pertama dalam urusan sedekah atau zakat. Yang kedua, yang ketiga, wa ayyah yuhasyiral musaddiq an-nas ilaiha. Nah ini Pak, bagi seluruh amil, ini penting ni bagi amil-amil zakat, bagi orang-orang yang berkompeten dalam masalah ini. Dilarang untuk mengumpulkan orang ketika mengambil zakat. Dilarang mengumpulkan mustahik, dikumpulkan orang-orang yang terima zakat, dilarang disuruh ambil ke tempat amil. Yang petruk sian Pak. Siapa yang punya koneksi dengan amil, baik di kampung, di kota, segala macam, salah satu larangan ini disepakati, iaitu orang yang bersedekah atau memberi zakat tidak boleh menyuruh orang mengambil zakat itu ke rumah. Jadi bagaimana? Bal yuzakkihim bimawadhi'ihim, tetapi wajib hantarkan zakat itu ke tempat-tempat mereka. Jadi jangan hinakan orang-orang miskin dengan dikumpulkan, dibuat pengumuman. Ini kan penyakit amil hari ini, kerja tidak sesuai dengan amil yang dimaksud oleh syariat.
Kan kita sudah bahas panjang. Amil itu seharusnya menjemput, dari rumah ke rumah jemput, kemudian didata, setelah itu didistribusi ke rumah-rumah, diantar, ketok lagi rumah-rumah, itu baru berhak ambil hak amil. Amil orangnya banyak melanggih. Pertama, tidak kerja sesuai dengan hak syariat itu. Yang kedua, waktu ambil jatah, dia jatah paling besar, sudah sering kita sebutkan, langsung dipotong 1/8, bagi 5. Fakir miskin 1/8, bagi 200. Makanya amil hati-hati sering makan haram, Pak. Ya. Dan kita sudah bilang, amil saking tak mau kerja, waktu didistribusi pun dia suruh anak-anak muda kampung ngecok 10 euro, ya bagi. Gaji anak muda itu diambil dari zakat lagi, padahal seharusnya potong hak dia. Sudah dapat 1/8 bagi 5, puas beruh, siapa-siapa becak siapa. Hidup bisa setahun lebih, sekali jadi amil zakat fitrah. Kemudian suruh bagi anak-anak muda itu diambil dari hak zakat. Ya, bukan diambil dari hak dia, padahal dia tugasnya itu, seharusnya dipotong hak dia. Itu pun tak dilakukan. Dan penyakit berikutnya, mengumpulkan orang. Jadi umumkan di Menasah, Bapak Ibu tolong ke Menasah, ya, jam 10 kita akan membagikan zakat. Itu tak boleh, ya. Walaupun pembagiannya sah, tapi itu termasuk perkara yang menyebabkan dosa bagi amil. Karena itu merendahkan orang. Jadi orang sunuh-sunuh berebut-rebut, itu kan praktek yang tak dibolehkan. Tapi bagaimana? Nabi mengajarkan, datang ke rumah, ketuk pintu rumah, ini zakat untukmu, ya. Hormati, hargai, ya, orang-orang yang diberi oleh Allah kesempitan dalam rezeki. Nanti di akhirat mereka pula yang akan dimuliakan melebihi orang-orang yang kaya hidupnya. Jadi ini yang perlu dijaga, ya, ini yang perlu dijaga, ya. Terakhir, ini terakhir, Pak, betul-betul terakhir, ya. Jadi sebahagian ulama, Pak, ini ada khilaf. Sebahagian ulama melarang orang yang berzakat membeli kembali benda yang dizakatkan dari fakir miskin yang telah menerima. Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahawa dilarang orang yang memberi zakat membeli barang zakatnya kembali setelah dia berikan kepada orang yang menerima. Contoh, ni ada kambing zakat dikasih kepada seorang fakir miskin, lalu dia menawar kembali kambing itu, maksudnya bahlum kambingnya, dia minta murah-murah, karena itu tadi zakat dia kasih. Orang miskin perlu uang, tak perlu kambing, sehingga akhirnya dijual kembali kepada si penzakat. Itu dalam pandangan Hambali dan Maliki ini dilarang, dilarang. Dan ada yang membolehkan, iaitu mazhab Syafi'i yang membolehkan, yajuzu istirdad az-zakat bisyara'. Mazhab Syafi'i masih membolehkan seseorang untuk membeli kembali barang zakat. Kenapa? Karena ketika dia sudah memberikannya, maka itu sudah jadi hak milik si penerima zakat. Masalah kemudian terjadi jual beli antara si muzaki dengan mustahik, itu di luar zakat, di luar zakat. Sama-sama berdalil. Ini hadisnya lumayan panjang-panjang, tak saya baca lagi. Sama-sama punya dalil. Jadi kalau begitu ini khilaf, ini khilaf. Cuma begini, Pak, ini yang patut kita jaga, jangan sampai kita memanfaatkan momen. Kita bawa kambing atau kita bawa hasil kebun atau beras waktu panen yang kena zakat, kita bawa ke fakir miskin. Di situ langsung kita tawar. Kita mengambil momen, ni kayaknya pasti murah ni daripada tablo lain, ni murah, tablo balik. Ya, fakir miskin ketika sudah diberi bersyukur, lalu diminta untuk dijual. Mereka kan kadang-kadang kakak nak apa pun, cak balik nak apa pun, jom payung mentang. Itu memanfaatkan momen agar beras itu kembali dengan harga murah, itu syubhan. Kalau tadi masih antara dua pilihan, boleh beli, boleh tidak. Tapi begitu kita memanfaatkan momen, itu jatuh ke dalam ranah syubhan. Sebaiknya dihindari. Baik, itulah adab dan pantang larang dalam urusan berzakat.